Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dionysius Saverio Mardika Diatma. Perkenalkan lagi, saya sebelumnya merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 002. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Kan kemarin kita sudah menginstal Python dan library pada device kita masing-masing. Jadi pada kesempatan ini kita akan kembali membuat project, namun project kali ini langsung kita buat di Python yang sudah terinstall di device kita masing-masing. Jadi kita mau bikin apa sih teman-teman? Jadi kita akan bikin sebuah project translator. Jadi ini adalah alur pembelajaran kita pada kali ini, yaitu jadi yang pertama nanti itu adalah penjelasan singkat tentang program yang akan dibuat. Kemudian dua, pembuatan alur program atau flowchart yang akan digunakan untuk membuat programnya tersebut. Kemudian tiga, pembuatan program pada Python menggunakan PyCharm. Jadi kurang lebih seperti itu untuk alur pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang project yang akan kita buat. Jadi, project ini dinamakan Project Translator, di mana nanti ada eh, kita akan membuat dua program yang akan menjadi satu keterkaitan pada eh, project kali ini. Jadi, program pertama adalah Add Flashcard. Jadi di dalam add flashcard ini ada 3 step ya teman-teman. Jadi yang step pertama itu adalah mentranslasikan kata. Jadi nanti kita akan menginput sebuah kata dan kemudian kata itu kita akan translasikan ke dalam bahasa misalkan bahasa Inggris gitu ya, seperti eh, translator pada umumnya. Kemudian setelah ditranslasikan itu kita akan membuat sebuah kartu dan nanti kartu tersebut akan ditambahkan ke dalam list kartu yang akan kita buat nanti ya teman-teman. Kemudian step kedua itu kita akan program akan terus menanyakan untuk membuat sebuah kartu baru. Kemudian nanti kartunya itu akan di save ke dalam file. Kemudian step ketiga itu akan melakukan pengulangan dan nanti akan programnya selesai dan akan uh, menampilkan dari kartu yang telah kita buat pada perintah-perintah sebelumnya. Kemudian ini ada second program atau program kedua itu study flashcard. Jadi dari flashcard yang sudah kita buat nanti kita akan membuat sebuah eh, modul pembelajaran berbasis translator ya. Jadi kita akan belajar dari flashcard yang sudah kita buat tadi. Jadi ini ada step 4, 5, 6 ini lanjutannya teman-teman. Jadi step 4 itu make sure flashcard file exists, get the card. Jadi kita akan pastikan bahwa eh, flashcard yang kita masukkan itu sudah ada di dalam file gitu. Jadi kita akan memastikan flashcard tersebut sudah ada di dalam file. Kemudian kita akan meminta kartunya tersebut, kita akan mendapatkan kartunya tersebut. Kemudian kita akan membuat sebuah quiz yaitu guest card quiz. Jadi nanti seperti kita belajar untuk eh, berbahasa lain ya teman-teman. Jadi misalkan kita sudah mendapatkan berbagai macam kartu translator yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita akan buat kartu tersebut menjadi sebuah quiz dan kemudian kita akan compute quiz duration. Jadi nanti ada uh, pengkomputasian dari durasi quiz yang dilakukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung saja untuk membuat uh, diagram alur atau flowchart-nya teman-teman. Langsung saja. Oke, di sini uh, kita sudah sampai pada WebDraw.io untuk menggambar diagram alur yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini ya teman-teman. Jadi karena nanti programnya itu ada dua, jadi kita akan membutuhkan dua diagram alur. Jadi ini adalah diagram alur untuk program pertama dan nanti di sini saya akan membuat untuk diagram alur untuk percobaan kedua. Jadi seperti itu. Ini sebelumnya seperti biasa untuk memulai kita akan eh, masukkan bangun datar lingkaran ini untuk start ya teman-teman. Seperti biasa. Kemudian nanti kita selanjutnya akan
menginput proses menggunakan ini, apa namanya ini, bangun datar persegi 4 untuk menampilkan sebuah proses yang akan kita masukkan ke dalam programnya tersebut. Jadi, untuk proses yang pertama yaitu oke, jadi yang pertama, proses yang pertama kita akan eh, mendapatkan list. Kita akan membuat programnya ini untuk mendapatkan list kartu dari file eksternal. Kemudian proses keduanya, kita akan em, dari file eksternal. Kemudian setelah menampilkan list kartu dari file eksternal, kita akan menerima input user berupa suatu kata ya teman, dalam bahasa Inggris. Dan proses yang selanjutnya adalah program akan mentranslasikan bahasa tersebut, ya teman. Menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah mendapatkan ini kita akan lanjut untuk proses selanjutnya. Jadi kemudian untuk proses selanjutnya eh, program akan membuat kartunya teman-teman. Jadi di sini kita membuat kartu. Kemudian setelah itu kita akan terdapat sebuah ini ya teman-teman, sebuah sebuah kondisi di mana nanti program akan menanyakan apakah ingin menyimpan kartu atau tidak. Mungkin saya akan ya atau N aja. Apabila iya, maka program akan menambahkan kartu ke dalam list. Dan apabila tidak, kita akan lanjut ke dalam kondisi selanjutnya, di mana nanti program akan kembali menanyakan ingin menambahkan kartu, menambahkan kata yang akan diterjemahkan. Apabila iya, maka program
akan menyimpan. Oh, dan apabila iya, maka program akan kembali ke tahap ini ya teman-teman. Jadi nanti akan kembali pada proses ini. Dia akan kembali ke proses awal. Kemudian ini kita dan kemudian kita akan lanjut pada kondisi selanjutnya di mana program akan menanyakan ingin menyimpan kartu ke file eksternal atau tidak. Jadi apabila ya, maka file akan kartu akan program akan menyimpan kartu ke file eksternal. Nah, filenya di sini nanti akan berekstensi txt ya teman-teman. Ya Bu, kita langsung bikin video. Dan apabila tidak, maka yang terakhir adalah program selesai. Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk program pertama. Jadi nanti urutannya adalah start, kemudian kita akan mendapatkan list kartu dari file eksternal, kemudian menampilkan list kartu dari file eksternal, kemudian menerima input user berupa satu kata dalam bahasa Inggris, kemudian nanti program akan menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya program akan membuat kartunya tersebut, kemudian dia akan dihadapkan sebuah kondisi di mana apakah pengguna ingin menyimpan kartu, ya atau tidak. Apabila ya, maka program akan menambahkan kartu ke dalam list. Apabila tidak, kita akan lanjut pada kondisi selanjutnya di mana program akan menanyakan apakah ingin menambahkan kata yang akan diterjemahkan. Apabila ya, maka program akan kembali ke sini untuk eh, mengulangi program seperti yang tadi ya teman-teman. Apabila tidak,
maka program akan kembali menanyakan apakah ingin menyimpan kartu ke file eksternal. Maka apabila ya, program akan menyimpan kartu ke file eksternal, dan apabila tidak, maka program dapat disudahi. Jadi program akan selesai. Jadi ini untuk kurang lebih untuk program pertama, untuk add uh, flashcard list ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan langsung saja untuk membuat diagram alur untuk program yang kedua. Nah, oke teman-teman. Jadi ini kita sudah membuat uh, flowchart untuk program yang kedua, di mana program kedua ini nanti uh, akan beralur seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama di sini ada simbol ellipse ini untuk menunjukkan di mana program ini akan berawal, start. Kemudian yang pertama adalah dihadapkan kepada sebuah kondisi di mana file eksternal berekstensi txt sudah ada atau tidak. Jadi nanti program akan menanyakan hal ini. Kemudian kemudian apabila tidak ada, maka program akan langsung berhenti. Dan apabila file eksternal berekstensi txt sudah ada, maka program akan mengambil kartu dari file txt tersebut ya teman-teman, file yang berekstensi txt tersebut. Kemudian setelah itu program akan mengambil waktu ketika awal mulai menjalankan proses quiz translate tersebut ya teman-teman. Jadi di sini ada letak quiznya, di mana nanti akan diadakan sebuah kondisi lagi, di mana program akan menanyakan apakah ada kartu tertinggal dalam list. Apabila ya, maka user akan menebak terjemahan dari kartu kata tersebut. Jadi nanti tugas dari user di sini adalah untuk menebak dari kartu yang sudah ada atau sudah dibuat pada program satu ya teman-teman. Jadi kita akan menebak, misalkan nih, kita sudah input chicken dan artinya itu adalah ayam, maka kita akan menebak dari kartu yang telah diambil tersebut, dan kita akan menebak dari terjemahannya. Misalkan chicken, kita akan tebak terjemahan chicken dalam bahasa Indonesia yang dimana adalah ayam. Kemudian apabila jawaban benar, hapus kartu dari list kartu kata. Dan apabila jawaban salah, maka akan kembali lagi ke sini. Jadi akan berulang. Kemudian apabila sudah selesai atau ini adalah false, maka program akan mengambil waktu ketika mengambil ini akan mengambil waktu ketika akhir user berhasil menerjemahkan kata. Jadi ketika user sudah berhasil menerjemahkan kata pada akhirnya itu, nanti si program akan uh, istilahnya menghitung waktu di mana ketika nanti user akan berhasil menerjemahkan kata. Kemudian setelah itu, program akan menghitung durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut, dan yang terakhir adalah program selesai. Jadi kurang lebih seperti ini untuk program satu dan 2-nya ya teman-teman. Jadi mungkin selanjutnya akan langsung saja kita aplikasikan dalam Python ya teman-teman. Jadi kita akan belajar untuk membuat uh, Python dari flowchart tersebut, flowchart ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba pada PyCharm, dan untuk mempersingkat waktu, tadi saya juga sudah membuat kedua file programnya teman-teman. Jadi ada program pertama dan program kedua. Nah, jadi untuk yang pertama kita harus menginput modul library yang akan kita gunakan pada program kita, di mana di sini ada import essentio dan Google Trans. Nah, untuk modul Google Trans ini teman-teman harus pastikan bahwa modulnya itu sudah terinstall pada Python teman-teman ya teman-teman. Jadi misalkan ini kita menggunakan Google Trans, jadi teman-teman bisa memastikan apabila modul Google Trans ini atau modul penerjemah ini sudah terinstall pada PyCharm. Nah,
teman-teman bisa saja untuk nah, untuk memastikannya, teman-teman bisa saja buka langsung pada terminal dan teman-teman bisa ketik saja pip.freeze. Nah, apabila teman-teman kemudian enter, nah kemudian pip freeze ini bertujuan untuk mengecek apa saja modul yang sudah terinstall pada Python teman-teman. Di sini ada, nah di sini kan Google Trends sudah terinstall karena sebelumnya saya memang sudah melakukan penginstalan modul Google Trends pada PyCharm. Nah, jika teman-teman merasa belum belum pernah menginstalnya, teman-teman oh, maaf, teman-teman bisa saja untuk langsung ke sini ke Edit View, terus Tool Windows, dan nanti di sini ada untuk Python Package. Nah, di sini teman-teman bisa tuh cari Google Trends. Nah, ini. Dan di sini ada teman-teman juga bisa memilih versinya. Di sini saya menggunakan versi 4.0.2, di mana ini adalah versi terbarunya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kemudian apabila sudah terinstall, baru teman-teman bisa menggunakan modul tersebut untuk codingan teman-teman ya, untuk file coding teman-teman, file Python teman-teman, supaya teman-teman bisa memanggil modul tersebut dan teman-teman bisa terapkan dalam Python teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya teman-teman. Di mana di sini saya sudah membuat dua file, di mana yang pertama ini ada program pertama yaitu add flashcard, di mana nanti program ini akan melakukan sebuah penambahan kartu, di mana nanti kita akan input kata yang ingin kita translatekan dan kemudian program akan mentranslasikan bahasa tersebut atau menerjemahkan bahasa tersebut ke dalam bahasa ya, di mana di sini adalah bahasa Inggris, kemudian akan ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata-kata yang sudah ditranslatekan tersebut akan disimpan dalam sebuah file eksternal, di mana nanti file eksternal tersebut akan menampilkan list Python ya teman-teman, di mana nanti kemudian file tersebut kemudian dari kata-kata kartu-kartu tersebut akan ditampilkan dalam sebuah list dan nanti kartu tersebut akan tersimpan pada file eksternal yang nanti di mana nantinya file tersebut akan kita gunakan untuk disimpan dan nanti akan kita panggil di program kedua untuk menjalankan sebuah kuis ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di mana sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi yang sudah saya buat. Di mana di sini adalah di sini ada modul-modul yang digunakan, di mana di sini ada Asyncio, Google Translate, Import Translator. Di mana di sini nanti fungsinya di sini akan menjadikan Google Translate ini sebagai penerjemah. Kemudian ada Import OS untuk pengecekan file ya teman-teman, pengecekan data dalam file dan kemudian seperti itu. Dan di sini adalah fungsi translate-nya kita masukkan dan cards ini nanti untuk list cards-nya, list kartunya. Dan kemudian ini adalah file name di mana nanti program akan kita masukkan
kita simpan ke dalam file eksternal yang berekstensi txt ya teman-teman, di mana flashcards ini adalah filenya tersebut. Jadi yang pertama ini adalah fungsi translate word, di mana fungsi ini sudah berhasil saya buat untuk membuat fungsi translate. Di sini terdapat blok try dan except. Ini digunakan untuk mengantisipasi supaya jika terjadi kegagalan saat melakukan translate atau penerjemahan, program itu tidak langsung berhenti atau menampilkan error, melainkan menggunakan kata asli sebagai terjemahan cadangan. Di sini ya, gagal menerjemahkan, ada print gagal menerjemahkan, kemudian menggunakan kata asli sebagai terjemahan. Jadi itu teman-teman. Kemudian di sini ada fungsi kedua, di mana fungsi kedua ini adalah fungsi retrieve cards from file. Jadi fungsi ini itu bertujuan untuk melakukan penanganan error apabila filenya rusak atau kosong, di mana nantinya fungsi ini akan membuat file berekstensi txt untuk menyimpan list dalam Python. Jadi ini akan istilahnya untuk pengecekan apabila filenya itu sudah ada dan nanti akan menampilkan list berbentuk Python ya teman-teman. Kemudian di sini adalah fungsi ketiga, di mana di sini ada fungsi display cards ya teman-teman. Jadi fungsi ini itu untuk menampilkan beberapa kartu yang sudah ada. Nah, jadi fungsi ini hanya menampilkan jumlah kartu dan tiap-tiap pasangan kata dalam kartu. Di mana di sini ada kart kosong ini. Maaf. Di mana kart kosong ini adalah kata inputan yang kita masukkan dalam bahasa Inggris, dan kart satu ini adalah hasil kata terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada fungsi create new card ya teman-teman. Jadi fungsi ini tuh bertujuan untuk pengguna dapat memasukkan kata baru dan programnya akan kembali menerjemahkan secara otomatis. Bagian ini jadi program akan memastikan supaya input kata tidak boleh kosong dan memanggil fungsi translate kembali untuk menerjemahkan kata baru. Jadi fungsinya ini untuk memastikan supaya kata inputan ini tidak kosong ya teman-teman. Kemudian ada fungsi yang selanjutnya, ya ini adalah fungsi save cards to file ya teman-teman. Jadi fungsi save cards to file ini untuk menyimpan semua kartu ke dalam file eksternal. Jadi nanti file eksternalnya ini berekstensi txt yang sudah kita buat tadi di sini ya, flashcard.txt. Jadi nanti semua kartu-kartu atau hasil terjemahan yang sudah ada, yang sudah tersimpan dalam bentuk kartu list Python itu akan disimpan ke dalam sebuah file berekstensi txt, file eksternal. Dan yang terakhir ada fungsi main ya teman-teman. Jadi fungsi main ini di mana fungsi ini tuh bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan semua program secara berulang. Jadi ini akan bertujuan untuk mengeksekusi program supaya dijalankan secara terstruktur dan berulang ya teman-teman. Nah, semoga gimana nanti itu programnya akan membaca kartu yang ada dan mengizinkan pengguna untuk menambahkan kartu baru. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja lanjut pada program yang kedua. Nah, ini programnya yang kedua ya teman-teman. staticflashcard.py. Nah, sebelum membuat program ini, kita juga harus memasukkan modul yang akan kita gunakan, modul library yang akan kita gunakan, di mana di sini ada import OS untuk pengecekan file, dan random ini nanti untuk quiz untuk mengacak kartu, dan import time ini untuk perhitungan waktu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini ada fungsi yang pertama. Jadi fungsi yang pertama ini
adalah exist if cards file does not exist. Jadi fungsinya ini bertujuan untuk mengecek apakah file tempat menyimpan kartu sudah ada atau belum. Jadi fungsi ini tuh bertujuan untuk mengecek kembali supaya apabila belum terdapat kartu apapun, pengguna bisa menjalankan program sebelumnya, teman. Program pertama ini untuk melakukan proses input kartu supaya nanti kartunya itu tersebut dapat tersimpan pada file eksternal. Nah, nanti kemudian akan dijalankan di program kedua. Jadi apabila belum, si pengguna harus menjalankan program pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada retrieve cards from file sama seperti program sebelumnya ya teman-teman, di mana fungsi ini tuh bertujuan untuk mengecek file dan memastikan apabila file benar-benar bisa dibaca. Jadi fungsi ini tuh juga bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya error program ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi guest card. Nah, fungsi guest card ini bertujuan sebagai kuis untuk menebak kata terjemahan dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi dari file yang sudah tersimpan tadi, di mana input kartu yang sudah tersimpan dalam file eksternal tadi yang sudah dieksekusi di ini pertama, jadi akan diproses di program kedua ini, di mana nanti list-list yang sudah kita dapatkan itu akan kita gunakan untuk sebagai kuis ya teman-teman, pertanyaan di mana nanti konsep programnya ini akan menampilkan bahasa Inggris dari kartunya tersebut dan kita akan menebak dari terjemahan dalam bahasa Indonesianya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ya kuis menebak kata lah ya istilahnya teman-teman. Jadi kita menebak kata dalam bahasa Indonesia berdasarkan pertanyaan dalam bahasa Inggris berdasarkan kartu yang telah disimpan pada file eksternal. Dan yang terakhir ini adalah fungsi untuk menjalankan program secara keseluruhannya dan untuk pengkalkulasian waktu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan mengkalkulasikan waktu pengerjaan kuis juga dan nanti akan ditampilkan seberapa lama waktu saat kita mengerjakan kuis. Kurang lebih seperti itu. Jadi tanpa banyak bicara lagi ya teman-teman, langsung kita coba untuk run programnya atau kita jalankan programnya. Jadi kita mulai pada program yang pertama dulu. Oke, jadi masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Misalkan kita masukkan kartu chair, teman-teman. Nah, di sini akan ditampilkan di mana chair. Kita menerjemahkan kata chair. Chair adalah dan di sini adalah bahasa Inggrisnya dan di sini adalah hasil terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Jadi chair itu kursi. Nah, kemudian di sini akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Kemudian kita Y untuk ya dan N itu untuk no atau tidak ya teman-teman. Dan kita akan menyimpan, jadi kita akan masukkan Y. Apakah kemudian program akan menanyakan lagi, apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Ya. Masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Misalkan kata selanjutnya adalah pen ya teman-teman. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris pen adalah pena. Dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Kemudian di sini ada ditampilkan list terjemahannya. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Kita ya. Kemudian kata lain misalkan apa ya teman-teman? Misalkan speaker. Oh, jadi mungkin untuk speaker ini belum tersedia pada library Google Trends ini ya teman-teman. Jadi kita apa? Oh maaf saya yang salah ya teman-teman. Ini karena ini saya salah makanya ini ada perulangan programnya. Karena ini harusnya kita jawabnya ya atau tidak. Maaf teman-teman. Masukkan kata dalam bahasa Inggris misalkan kita masukkan speaker. Speaker adalah pembicara. Apakah ini menyimpan kartu ini? Ya. Apakah ini Anda ingin menerjemahkan kata lain? Ya. Kemudian
kata terakhir misalkan kita paper ya teman-teman. Ini saya menulisnya berdasarkan benda-benda yang saya lihat di sekitar saya. Dimana paper adalah kertas. Apakah ini Anda yang menyimpan kartu ini? Ya. Dan apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Tidak. Dan di sini akan ditampilkan list dari kata-kata yang sudah kita masukkan, di mana ada chair, kursi, pena, kemudian ada pembicara atau speaker, paper atau kertas. Apakah ini Anda ingin menyimpan semua kartu file ke file? Kita akan masukkan iya. Dan di sini menyimpan kartu ke file dan program selesai. Dan otomatis program akan menyimpan semua list yang sudah kita masukkan tersebut ke dalam file eksternal berekstensi txt, di mana di sini sudah terdapat filenya teman-teman. Jadi kita akan buka. Nah, di sini sudah terdapat file eksternal, di mana tadi hasil dari program pertama sudah tersimpan pada file eksternal ini. Nah, kemudian kita akan menjalankan program kedua, di mana program kedua ini adalah program kuis ya teman-teman. Kuis untuk istilahnya pembelajaran kembali dari kata-kata yang sudah ditampilkan atau disimpan tadi sesuai dengan input yang sudah kita masukkan. Jadi langsung saja kita akan run. Kamu memiliki 4 kartu untuk ditebak, di mana tadi saya sudah memasukkan 4 kartu ya teman-teman. Di sini ada chair, kursi, pen, pena, speaker, pembicara, dan paper kertas. Jika sudah siap, tekan enter untuk memulai. Jadi kita akan langsung saja tekan enter. Chair, langsung saja kita masukkan kursi. Benar, paper kita masukkan kertas. Pen, pena, dan speaker, pembicara. Nah, di sini akan ditampilkan hasil kalkulasi waktu, di mana kita menjalankan proses kuisnya ini selama 13 detik. Di mana di sini program telah selesai dan kita telah menebak semua kartunya ya teman-teman. Jadi misalkan kita salah-salahin teman-teman ya, misalkan kita pen, kita pembicara. Jawaban tidak tepat, jawaban yang benar adalah pena, coba ulangi lagi. Nah, nanti kemudian selanjutnya akan ditanyakan kembali pertanyaan yang sama supaya kita bisa mengkoreksi dari pertanyaannya tersebut. Jadi pen, kita masukkan pena. Paper, kertas. Speaker, pembicara. Chair, kursi. Nah, karena kita sudah masukkan random tadi ya teman-teman, indeks random radian ini, jadi fungsi random radian ini berfungsi untuk mengacak supaya nanti pertanyaannya ini tidak urut ya teman-teman. Jadi kalau kuis kan biasanya bersifat acak ya teman-teman, jadi tidak sesuai dengan istilahnya pertanyaan. Misalkan teman-teman belajar nih, terus teman-teman buat misalkan ada kisi-kisi gitu kan, otomatis yang diujian kan tidak mungkin pertanyaannya urut kan. Jadi fungsi random tadi untuk istilahnya mengacak pertanyaan supaya game lebih kuisnya berlangsung lebih menantang ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekian untuk demonstrasi dan penjelasan secara singkat tentang program yang sudah kita buat berdasarkan flowchart yang tadi sudah kita buat. Dan cukup sekian ya teman-teman mungkin untuk jadi cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman. Mohon maaf sebelumnya jika saya masih banyak belibet atau banyak salah dalam proses apapun itu dalam video ini. Misal ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga kedepannya kita semakin bisa mengembangkan diri kita masing-masing dan kita akan belajar bersama. Apalagi kita akan belajar ngoding bersama untuk mengembangkan skill kita dalam ngoding ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini.
Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.